Agak ngeribetin sih, ya tapi mau gimana lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semua. Ini video tuh udah lama banget nongkrong di dalam galeri aku. Jadi daripada kelupaan, mendingan aku keluarin dulu aja deh. Sudah biasa ya para pemirsa sekalian, kegiatan harian aku ya selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang ada di kolam, yang udah pasti kita tuh suka keliling-keliling dunia untuk cari cuan. Kayak gini nih contohnya, ini sebenarnya kita tuh mau ambil ikan di metro, tapi karena adek udah pulang sekolah, jadi dia ngeyel tuh minta ikut. Kadang-kadang suka gemes sama ini anak, suka nggak sadar diri gitu kalau badan dia udah sama gedenya kayak emaknya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga cuma gede badan doang. Ini sebelum berangkat ke metro, dia minta mampir beli yang dingin-dingin katanya. Setelah hampir 1 jam perjalanan dari Natar, kita sampai juga di gerbang metro. Pokoknya kalau udah ngelewatin gerbang ini berarti tuh udah deket banget sama tempat biasa kita COD-an. Dan seperti biasa, Om Yogi udah sampai sini duluan. Tapi kalau biasanya dia bawa anak sama istrinya, kali ini kayaknya dia menjomblo tuh. Tuh kan. Kalau adek ketemu sama temennya papa siapapun itu, pasti langsung dekat. Apalagi kalau punya hobi yang sama, yaitu main game Mobile Legend. Kayaknya nggak dipungkiri ya, sekarang semua anak tuh pasti kebanyakan main HP. Walaupun ada juga sih orang tua yang sama sekali memang nggak kasih HP untuk anaknya. Tapi kalau untuk cara didik aku sendiri, boleh kok main HP. Apalagi dia hobinya main Mobile Legend itu kan ngasah otak juga ya. Cara atau strategi untuk perang-perangan gitu misalnya. Tapi tetap harus dalam batasan dan seizin mamahnya. Tapi semua atas kesepakatan bersama juga sih. Jadi dia tuh janji nilainya nggak akan turun dari ranking 1, 2, 3 selama dia diizinin main game. Nah, kalau sampai nilainya jeblok, ya dia tahu sendirilah apa konsekuensinya. Tadi setelah COD-an, ikannya juga udah aku gendong nih di pundak aku. Rapih di dalam tas. Sebagian juga ada di tas gede yang di motor tuh. Jadi kita mampir dulu cari makan, karena memang tadi waktu mau berangkat kita itu belum sempet makan siang. Aku tuh baru 2 kali makan di sini, karena tadinya aku nggak tahu kalau makan di sini tuh ternyata makanannya enak dan harganya juga terjangkau. Mungkin kalau yang tinggal di daerah sini udah tahu banget kali ya. Nah, aku tuh lupa nama warungnya apa, tapi ini letaknya kalau dari arah Natar ya sebelum gerbang metro tadi. Lawang sambil nungguin makanan, ini anak kok bisa sambil rebahan dulu gitu. Tuh kan, dia langsung bangun waktu makanannya dianterin. Gak lain dan gak bukan, kalau makan di mana aja tuh pasti yang dipesen adek tuh ikan gurame goreng. Kalau enggak ya ikan gurame bakar. Judulnya ya ikan gurame pokoknya, gak ganti-ganti. Kalau aku sama papa sendiri tadi pesen ayam goreng ya. Biasa, kalau papa tuh seneng bagian dadanya, tapi kalau aku seneng bagian pahanya. Sambal terasinya aku kasih peresan jeruk dulu ya. Dan ini nih sambal terasinya juara. Aku cobain cocol dulu pakai timun dan rasanya tuh enak. Terus selain ada ayam bakar dan ikan gurame, tadi kita juga itu pesen cah kangkung sama tahu tempe. Nah, untuk cah kangkungnya sendiri itu satu porsi cuma 10.000 dan isinya banyak, pakai banget. Tapi nggak cuma banyak loh, karena di dalam cah kangkung ini juga tadi banyak udangnya. Jadi kalau ini kita beli di tempat makan lain, namanya pasti cah kangkung spesial. Dan harganya udah pasti beda dong sama cah kangkung biasa. Ini ayamnya aku potong dulu ya. Luarnya garing tapi dalamnya masih juicy gitu. Langsung aja wes, nggak usah pakai lama-lama. Cocol ke sambal terasi terus langsung diemplok. Hap! Enak banget, masih kebayang rasanya walaupun ini video udah lama. Kalau ada rezeki lebih, nggak masalah kok sekali-kali kita jajan ataupun makan enak. Nikmati aja hidupmu, karena nanti di saat kita lagi sakit, itu dikasih makanan seenak apapun pasti rasanya nggak enak. Jadi intinya kita semangat cari rezeki, tapi jangan lupa sodako sama tubuh sendiri. Tapi kembali ke mode awal ya, yang harus digarisbawahi, kalau lagi ada rezeki. Kalau memang nggak ada, ya kita makan seadanya pun yang penting kenyang kan? Karena mengada-adakan sesuatu yang nggak ada
tangga tuh nanti bikin kita sulit sendiri loh. Dan itu juga menurut prinsip hidupku. Kalau kalian punya prinsip berbeda, misalnya mau hemat karena memang ada tujuan seperti kepengen bikin rumah atau kepengen beli kendaraan, ya sah-sah aja kok. Kan sudah pasti kita sendiri yang tahu seberapa besar kemampuan yang bisa kita lakukan. Dan yang namanya rumah tangga tuh pastilah punya cara mengelola keuangannya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya kegiatan makan aku juga selesai kan? Perut kenyang, hati pun senang. Dan kalau udah gini biasanya ngantuk. Dan entah kenapa udah jadi kebiasaan banget kalau setelah makan tuh pasti aku beresin atau tumpuk begini aja. Dengan harapan nanti mempermudah yang kerja untuk ngambilin. Kadang-kadang hal kecil seperti itu yang kita lakukan bisa mempermudah orang lain loh. Dan tanpa sadar, jika kita mempermudah urusan orang lain, nanti urusan kita juga pasti akan dipermudah. Oke deh, semua kegiatan aku hari ini udah selesai. Jadi sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan ya.